Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia Ramawati dengan NIM 431190101007. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya TB2 dengan mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen Pak Harefan Arif. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan internasional atau yang kita kenal dengan KFC, Kentucky Fried Chicken. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan internasional atau yang kita kenal dengan KFC, Kentucky Fried Chicken. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan strategi global perusahaan internasional ini, KFC atau Kentucky Fried Chicken. Nah, globalisasi merupakan sebuah tantangan baru bagi perusahaan dalam penerapan strategi pemasaran. Nah, karena dengan adanya globalisasi, perusahaan dituntut untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan kelas dunia yang memiliki modal besar dan produk yang lebih berkualitas. Nah, saat ini Indonesia menjadi target pasar bagi perusahaan-perusahaan global untuk menikmati keuntungan besar. Strategi yang dilakukan oleh KFC merupakan strategi adaptation of marketing strategis. Nah, perusahaan benar-benar memperkenalkan produk baru untuk memenuhi permintaan pasar baru. Dalam hal ini, secara sosial budaya, masyarakat Indonesia memiliki makanan khas yang paling dominal, yang paling diminati di pasar, yaitu nasi, teh botol, dan rendang. Nah, sehingga hasil riset pasar perusahaan tersebut itu selanjutnya dikemas menjadi produk pasar yang paling dinikmati konsumen. Masyarakat di dunia, hampir semua orang Indonesia pernah mampir di gerai ayam asal Amerika ini, yaitu KFC. Nah, bahkan mungkin sudah hafal rasanya bagi mereka yang sangat gemar dan hobi menyantap sajian tersebut. Nah, ternyata ayam goreng produk Amerika ini memiliki sejarah panjang, sehingga produk Amerika ini memiliki sejarah salah satu resep kesukaan masyarakat di dunia nih. Nah, selain itu, unit restoran KFC Indonesia yang sangat hobi mengonsumsi salah satu jenis junk food ini. Seringkali banyak orang dari anak kecil hingga orang dewasa. Selanjutnya ada manajemen marketing internasional. Nah, KFC ini memberikan bukti pada konsumen bahwa perusahaan fast food ini tidak akan tergeser oleh beberapa perusahaan makanan cepat saji lainnya yang dijalankan tidak sesuai. Maka bukan hanya saat ini, mungkin sudah dari dulu KFC kalah dengan pesaing lainnya. Nah, ini berikut ada strategi pemasaran KFC. Yang pertama ada kesempurnaan resep masakan. Nah, KFC itu selalu menyempurnakan cita rasa setiap saat untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumennya. Nah, yang kedua itu ada fasilitas yang lengkap. Nah, KFC dalam setiap outletnya selalu memberikan berbagai fasilitas yang lengkap kepada konsumen yang datang. Selanjutnya ada pemilihan lokasi. Nah, KFC ini dibangun dengan menetapkan lokasi yang strategis sesuai dengan mobilitas masyarakat. Nah, sebagian besar KFC didirikan pada daerah yang memiliki mobilitas masyarakat yang tinggi. Dengan pemilihan lokasi yang tepat, itu diharapkan konsumen bisa menjangkau counter KFC dengan mudah. Nah, yang selanjutnya ada strategi harga. Nah, jika dilihat bagaimana daftar harga di dalam menu KFC, maka Anda akan tahu bagaimana strategi yang dimainkan salah satu mereka perusahaan fast food ini. Nah, begitu. Terus ada juga partnership dengan perusahaan lainnya. Nah, ini salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan KFC adalah dengan merangkul beberapa industri musik untuk kerjasama, sehingga melalui musik KFC bisa berpromosi baik untuk kalangan remaja maupun dewasa. Selanjutnya ada manajemen rantai pasok. Nah, strategi yang diterapkan perusahaan dalam mengoptimalkan kinerja semua mitra dalam rantai pasok dari hulu ke hilir mengalir dengan tepat dan membangun pula hubungan komunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar. Kita bisa lihat ada tabel di sebelah ini. Nah, di situ menjelaskan terdapat raw material, itu adalah bahan baku dari proses penyajian makanan yang dilakukan oleh PT Fast Food Indonesia adalah berupa ayam, kentang, dan bahan untuk membuat puding. Nah, sedangkan supplier yang terkait pada mata rantai ini adalah pihak yang menyediakan bahan baku membuat makanan cepat saji. Nah,
memiliki beberapa supplier. Biasanya perusahaan ini mengambil bahan baku dari supplier yang menyediakan bahan baku pada saat pemesanan dilakukan. Nah, manufacturing adalah proses ini itu sebagian dilakukan oleh PT Fast Food Indonesia sendiri karena nantinya makanan tersebut akan siap dijual pada customer. Nah, distribution, proses distribusi ini dilakukan sendiri oleh pengusaha. Biasanya perusahaannya langsung mengirimkan bahan-bahan makanan ke gudang-gudang dan menikmati makanan cepat saji gitu. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia merupakan unsur yang penting dalam pada kegiatan manusia dalam usaha untuk berhasil. Nah, sumber daya manusia ini merupakan penentu akhir atau final determinants dari keefektifan manajemen kualitas dalam praktek. Di sini ada analisis pekerjaan. Nah, analisis pekerjaan ini adalah proses pengumpulan informasi mengenai suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang pekerja yang dilaksanakan dengan mengamati cara atau dari supervisor. Nah, yang kedua ada perencanaan SDM. Nah, perencanaan sumber daya manusia ini adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia. Nah, yang ketiga ada rekrutmen dan seleksi. Nah, di sini ada tahapan-tahapan rekrutmen yang dilakukan oleh KFC. Nah, pertama ada screening CV dan proses interview, psikotes dan seleksi. Terus ada juga pelatihan dan pengembangan SDM. Nah, ada juga kompensasi. Kesimpulannya adalah strategi yang diterapkan perusahaan dalam mengoptimalkan kinerja semua mitra dalam rantai pasokan ialah dengan rantai komunikasi setiap bagian. Nah, informasi ini dari hulu ke hilir mengalir dengan tepat dan membangun pula hubungan komunikasi yang baik dengan lingkungan yang terarah dari sekitar. Nah, dengan penerapan rantai pemasok pada perusahaan, jumlah bahan baku ataupun bahan pendukung yang tersisa dengan memanfaatkan dan menerapkan peramalan terhadap bahan baku dan bahan-bahan yang diperlukan akan dapat mempersiapkan bisa lebih tepat.